Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kami dari kelompok 2 kuliah di Bina Sarana Informatika Bekasi, kelas 645C04, akan menjelaskan studi kasus 5W+1H dengan analisa keputusan. Mata kuliah riset operasional. Sebelum kami menjelaskan ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2 terlebih dahulu. Di sini yang pertama ada Aprida Sitomorang, yang kedua ada Karisma Octavia, yang ketiga ada Kevin Charlo, keempat ada saya sendiri Leo Raffi Pratama, yang kelima ada Lilis Febriani, ya. Keenam ada Mas Sinaga, ketujuh ada Rikianto Amis, kedelapan ada Sri Aliani Zenranto, dan yang terakhir ada Uli Azhara. Apa itu analisa keputusan? What is disease analysis? Analisa keputusan atau disease analysis atau disingkat DA adalah pendekatan sistematif, kuantitatif, dan visual untuk menangani dan membuat keputusan yang optimal dalam kondisi yang tidak pasti. DA menggabungkan berbagai elemen, termasuk nilai dan penilaian pengambilan keputusan, ketidakpastian, trade-off, dan toleransi resiko. Analisa keputusan mengacu pada proses menggunakan berbagai alat dan penelitian untuk membuat keputusan. Keputusan merupakan suatu pemecahan masalah sebagai suatu hukum situasi yang dilakukan melalui pemilihan satu alternatif dari beberapa alternatif. Tujuan analisa keputusan. Purpose of decision analysis. Membantu pengambil keputusan untuk mengidentifikasi beberapa pilihan yang mungkin memperkirakan konsekuensi dan outcome dari masing-masing pilihan. Menilai probabilitas dari outcome yang mungkin terjadi. Menetapkan nilai untuk masing-masing outcome. Menilai pilihan keputusan terbaik. Mengapa kita perlu mempelajari analisa keputusan? Why do we need to study decision analysis? Dapat menggunakan analisa keputusan untuk mencegah masalah sederhana dalam kehidupan pribadi dan masalah bisnis yang kompleks di tempat kerja. Misalnya, bisnis sering menggunakan analisis keputusan untuk menilai risiko yang terkait dengan berbagai banyak opsi untuk membuat keputusan investasi. Siapa yang menggunakan analisa keputusan? Who use decision analysis? 5 persyaratan yang harus dipenuhi agar analisis yang bersangkutan dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Analisa yang bersangkutan harus memperoleh kepercayaan penuh dari pengambil keputusan yang peranannya berpengaruh pada tugas yang akan diselesaikan itu. Analisis yang diminta bantuannya itu harus bersedia untuk menyesuaikan model dan teknik-teknik yang akan digunakannya dengan kebutuhan nyata pengambil keputusan. Yang ketiga yaitu, bagi analisis yang diminta bantuannya itu harus tersedia waktu yang memadai untuk mendalami situasi problematik yang dihadapi dan untuk mengkaji berbagai strategi pemecahan yang hendak ditempuh. Yang keempat yaitu, manajer pengambil keputusan harus tersedia memberikan kepada analisis yang membantunya semua informasi yang dimiliki, baik secara lisan maupun tulisan. Yang kelima yaitu, kehadiran analisis hanya bisa dibenarkan apabila situasi problematik yang dihadapi tidak mungkin dihadapi dan tidak mungkin diatasi dengan hanya memanfaatkan kemampuan yang terdapat dalam organisasi. Kapan menggunakan analisa keputusan? When to ask decision analysis. Analisis keputusan adalah alat yang ampuh yang dapat digunakan dalam berbagai skenario bisnis. Berikut adalah beberapa situasi di mana analisis keputusan terbukti bermanfaat. Yang pertama, pengambilan keputusan yang kompleks. Ketika dihadapkan pada keputusan kompleks yang melibatkan banyak faktor dan variabel, analisis keputusan dapat membantu memecahkan proses dan memberikan kejelasan. Hal ini memungkinkan analisis keputusan untuk mengidentifikasikan pilihan yang berbeda, mengevaluasi hasil potensial, dan membuat pilihan yang tepat. Yang kedua, meningkatkan proses. Analisis keputusan berperan penting ketika organisasi ingin menyederhanakan proses atau meningkatkan efisien.
dengan memetakan langkah-langkah pengambilan keputusan yang terlibat dalam proses tertentu. Akan lebih mudah untuk mengidentifikasikan hambatan atau area yang perlu diperbaiki. Yang ketiga, penilaian resiko. Dalam industri di mana penilaian resiko memainkan peran penting, seperti keuangan atau asuransi, analisis keputusan membantu menganalisis potensi resiko dan mengembangkan strategi untuk memitigasinya. Hal ini memungkinkan bisnis untuk menilai kemungkinan hasil yang berbeda dan membuat keputusan yang tepat berdasarkan resiko yang telah diperhitungkan. Yang keempat ada alokasi sumber daya. Ketika sumber daya terbatas dan memerlukan alokasi strategis, analisis keputusan memberikan kerangka kerja yang efektif untuk membuat keputusan alokasi sumber daya. Ini membantu dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti efektivitas biaya, tingkat prioritas, dan ketersediaan. Yang kelima, perencanaan skenario. Analisis keputusan sangat berharga ketika bisnis perlu merencanakan skenario masa depan atau mengantisipasi potensi tantangan. Dengan melakukan simulasi berbagai skenario menggunakan model keputusan, organisasi dapat lebih mempersiapkan diri menghadapi ketidakpastian dan menyusun rencana darurat yang sesuai. Di mana peranan seorang analisa keputusan? Where role a deletion analysis. Pada umumnya, 6 tahap harus dilalui oleh seorang analisis keputusan dalam menyelesaikan tugasnya. Yang pertama, masalah yang dihadapi dirinci menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga lebih mudah ditangani. Yang kedua, menyusun secara konseptual struktur masalah yang dihadapi yang digunakan sebagai kerangka dasar dalam membuat rincian selanjutnya. Yang ketiga, menciptakan prototip struktur permasalahan terhadap analisis yang lebih mendetail dilakukan. Yang keempat, menganalisis faktor-faktor ketidakpastian sehingga dapat ditentukan probabilitas terjadinya peristiwa-peristiwa yang tidak menguntungkan. Yang kelima, melakukan analisis luaran yang berarti semua segi permasalahan yang hendak dipecahkan itu dikaji. Yang keenam, menentukan strategi yang optimum atas dasar mana analisis keputusan memberikan sarannya kepada pengambilan keputusan yang bersangkutan. Selanjutnya, bagaimana melakukan analisa keputusan? How to do decision analysis? Yang pertama, identifikasi masalah keputusan. Langkah pertama dalam melakukan analisa keputusan adalah mengidentifikasikan dan memahami masalah dengan jelas. Hal ini melibatkan pengumpulan informasi, analisis data, dan identifikasi masalah atau tantangan mendasar. Yang kedua, tentukan tujuan. Setelah kita memahami masalahnya dengan jelas, penting untuk menetapkan tujuan spesifik untuk proses analisis keputusan. Dan yang ketiga, kumpulkan data yang relevan. Untuk membuat keputusan yang tepat, kita memerlukan data yang akurat dan andal. Kumpulkan semua informasi relevan yang mungkin mempengaruhi analisis dan proses pengambilan keputusan. 4. Kembangkan pilihan-pilihan alternatif. Pertimbangkan berbagai skenario atau tindakan yang dapat mengatasi masalah atau mencapai tujuan. Sesi curah dapat membantu menghasilkan berbagai kemungkinan solusi. 5. Evaluasi alternatif. Menilai setiap alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan seperti kelayakan, efektivitas biaya, faktor risiko, dan potensi hasil. Evaluasi ini akan membantu mempersempit pilihan Anda dan mengidentifikasi solusi yang paling tepat. 6. Membuat keputusan. Berdasarkan evaluasi alternatif, pilih tindakan terbaik yang selaras dengan tujuan dan mengatasi masalah yang teridentifikasi secara efektif. 7. Implementasikan dan pantau. Setelah keputusan dibuat, saatnya untuk menerapkannya, kembangkan rencana implementasi dan lacak kemajuan secara teratur untuk memastikan bahwa hasil yang diinginkan tercapai. Kelebihan dan kelemahan analisa keputusan. Advantage and disadvantages of decision analysis. Kelebihan analisa keputusan. Advantage of decision analysis. Kelebihan analisis keputusan. Disadvantages of decision analysis. Kelebihan analisa keputusan atau advantages of decision analysis.
Suatu masalah diidentifikasikan dengan jelas dan secara eksplisit. Yang kedua, analisis keputusan merupakan suatu pendekatan yang sistematis dan mengidentifikasikan dan mengkaji berbagai pilihan yang bertindak yang mungkin dilakukan. Yang ketiga, rangkaian langkah yang dapat ditempuh diidentifikasikan secara logis dan digunakan secara konsisten setiap kali situasi problematik timbul. Yang keempat yaitu melalui analisis keputusan, faktor-faktor yang sifatnya subjektif dapat tertampung dalam mengkaji berbagai alternatif. Yang kelima yaitu ketidakpastian dan presensi pengambil keputusan dipisahkan dan diperhitungkan secara profesional. Yang keenam yaitu analisis keputusan memusatkan pembahasan pada hal-hal penting. Yang ketujuh yaitu tersedianya kesempatan untuk mengemukakan dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Yang kedelapan yaitu analisis keputusan memungkinkan seorang manajer untuk mengkaji secara sistematis informasi apa yang perlu dikumpulkan dalam menghadapi situasi problematik tertentu. Dan dengan demikian, usaha pencaharian informasi dapat dibatasi. Kesembilan yaitu dengan memungkinkan penampungan faktor-faktor subjektif dalam proses pengambilan keputusan, pandangan orang lain pun termasuk pandangan para ahli ikut pula tertampung. Yang ke-10 yaitu dengan penggunaan data tertulis yang dikuantifikasikan, tersedia dokumentasi lengkap dan akurat yang sangat bermanfaat dalam mengkomunikasikan keputusan yang diambil kepada semua pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, kelemahan analisa keputusan atau disadvantages of decision analysis yaitu terdiri dari 4 poin. Yang pertama, analisis keputusan memerlukan waktu dan oleh karenanya tidak dapat digunakan dalam situasi dimanapun keputusan tersebut harus segera diambil. Yang kedua, tidak semua pengambil keputusan bersedia menerima berbagai prinsip yang digunakan untuk menilai berbagai kemungkinan yang mungkin ditempuh karena berbagai preferensi yang telah terdapat dalam pikirannya. Yang ketiga, dalam menggunakan analisis keputusan, arti pentingnya data kualitatif sering diabaikan karena keputusan dirasakan lebih mudah diambil apabila masukan pendukung seperti data kuantitatif tersedia. Yang keempat, analisis keputusan menuntut pengintegrasian hasil-hasil pekerjaan dari berbagai pihak seperti analisis manajer yang bersangkutan dan para ahli. Selanjutnya, langkah-langkah dalam analisa keputusan terdiri dari 6 poin. Yang pertama, merumuskan pernyataan keputusan. Yang kedua, menetapkan kriteria keputusan. Yang ketiga, menetapkan alternatif keputusan. Yang keempat, menentukan bobot masing-masing kriteria. Yang kelima, membuat matriks penilaian. Yang keenam, menentukan tindakan terpilih. Selanjutnya, studi kasus pengambilan keputusan terdiri dari 2 macam. Yang pertama, pengambilan keputusan tanpa probabilitas. Yang kedua, pengambilan keputusan dengan probabilitas. Selanjutnya, yang pertama, pengambilan keputusan tanpa probabilitas, yaitu pada saat keputusan dibuat, pengambil keputusan sering tidak yakin atas kondisi dasar yang akan terjadi di masa yang akan datang, dan tidak memiliki kendali atas kondisi dasar tersebut. Oleh karenanya, diperlukan suatu analisa yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan, walau dalam keadaan apapun. Untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari suatu analisa keputusan, maka harus terlebih dahulu dibuat suatu tabel hasil pertukaran atau Fourier tables yang mempunyai bentuk umum sebagai berikut. Di bawah ini terdapat tabel berisi keputusan dan kondisi dasar. Keputusan yang pertama, kondisi dasar bagian A hasil keputusan 1A, bagian B hasil keputusan 1B. Keputusan yang kedua, kondisi dasar bagian A hasil keputusan 2A, bagian B hasil keputusan 2B. Pengambilan keputusan tanpa probabilitas. 5 kriteria yang biasa digunakan untuk pengambilan keputusan tanpa probabilitas atau dalam kondisi ketidakpastian. Yang pertama ada maximax optimistic, yang kedua ada maximin pessimistic, yang ketiga ada minimax regular, yang keempat ada criterion of realism Hurwitz, yang kelima ada equally likely. Contoh pengambilan keputusan tanpa probabilitas. Contoh soal, seorang investor ingin membeli salah satu dari 3 jenis real estate. Ia harus memutuskan antara sebuah apartemen, sebuah bangunan, kantor, dan sebuah gudang. Kondisi dasar di masa yang akan datang akan menentukan besar laba yang diperoleh investor tersebut.
adalah kondisi ekonomi yang baik dan buruk. Laba yang dihasilkan dari masing-masing keputusan dalam setiap kondisi dasar yang terjadi adalah sebagai berikut. Apartemen, kondisi ekonomi baiknya 50.000, buruknya 30.000. Bangunan kantor, baiknya 100.000, ekonomi buruknya minus 40.000. Gudang, baiknya 30.000, buruknya 10.000. Yang pertama ada kriteria maksimaks. Kriteria maksimaks untuk memilih alternatif yang merupakan nilai paling maksimum dari hasil payoff yang maksimum optimis. Asumsi pengambilan keputusan adalah optimistik, cocok bagi investor yang risk taker. Kelemahan mengabaikan banyak informasi yang tersedia. Tabel yang tertinggi dalam kondisi ekonomi baik adalah apartemen 50.000, buruknya 10.000, bangunan kantor 100.000, buruknya minus 40.000, gudang baiknya 30.000, buruknya 10.000. Walaupun laba terbesar adalah 100.000, tidak mengabaikan adanya kerugian potensi minus 40.000. Yang kedua, kriteria maksimin. Kriteria maksimin untuk memilih keputusan yang mencerminkan nilai maksimum dari hasil minimum atau pesimis. Asumsi pengambilan keputusan adalah pesimistik, konservatif, risk avoider tentang masa depan. Kelemahan tidak memanfaatkan seluruh informasi yang ada yang merupakan ciri pengambil keputusan modern. Tabel yang tertinggi dalam kondisi ekonomi buruk. Keputusan untuk membeli. Yang pertama, apartemen. Kondisi ekonomi baik 50.000 US dollar, kondisi ekonomi buruk 30.000 US dollar. Yang kedua, bangunan kantor. Kondisi ekonomi baik 100.000 dan kondisi ekonomi buruknya min 40.000. Yang ketiga, gudang. Kondisi ekonomi baik 30.000 dan kondisi ekonomi buruk 10.000. Kerugian potensi terbesarnya untuk ekonomi kondisi buruk 30.000 US dollar. Yang ketiga, kriteria minimax regret. Kriteria minimax regret untuk menghindari penyesalan yang timbul, alternatif keputusan yang menimbulkan penyesalan atau keputusan yang menghindari kecewaan terbesar untuk memilih nilai minimum dari regret maksimum, di mana jumlah regret per opportunity loss sama dengan payoff max dikurang payoff alternatif pada peristiwa tertentu, dan bisa kita lihat dalam bentuk tabel berikut. Dan gambaran penyelesaiannya, kondisi ekonomi yang baik 100.000 dolar dikurang 50.000 sama dengan 50.000 US dollar. 100.000 US dollar dikurang 100.000 sama dengan 0 dolar. 100.000 US dollar dikurang 30.000 sama dengan 70.000. Dan pada kondisi ekonomi yang buruk, 30.000 US dollar dikurang 30.000 sama dengan 0 US dollar. 30.000 US dollar dikurang min 40.000 sama dengan 70.000. 30.000 US dollar dikurang 10.000 sama dengan 20.000 US dollar. Yang keempat, criterion of realism Hurwitz. Kriteria Hurwitz kompromi antara maksimax dan maksimin Leonid Hurwitz. Kriteria di mana pengambil keputusan tidak sepenuhnya optimis dan pesimis sempurna, sehingga hasil keputusan dikalikan dengan koefisien optimis untuk mengukur optimisme. Pengambil keputusan di mana koefisien optimisme A sama dengan 0 kurang dari AS1 dengan A dibagi 1 berarti optimis total maksimax. A dibagi 0 berarti sangat pesimis atau optimis 0 maksimin, atau optimisme A, pesimisme 1 dikurang A. Contoh pada kasus yang sama diketahui A sama dengan 0,4 sedikit pesimis, maka 1 dikurang A sama dengan 0,6. Atau penyelesaiannya seperti apartemen, nilai 50.000 US dollar dikali 0,4 ditambah 30.000 dikali 0,6 sama dengan 38.000 US dollar. Bangunan kantor 100.000 US dollar dikali 0,4 dikurang 40.000 dikali 0,6 sama dengan 16.000 US dollar. Gudang 30.000 US dollar dikali 0,4 ditambah 10.000 dikali 0,6 sama dengan 18.000 US dollar. Kelemahan Hurwitz terletak pada penentuan nilai A yang sangat subjektif yang tidak tentu asalnya. Kriteria equally likely memberikan bobot yang sama untuk setiap kondisi dasar. Jadi diasumsikan bahwa setiap kondisi dasar memiliki kemungkinan yang sama untuk terjadi. Contoh, pada kasus yang sama, kelemahan equally likely tidak semua mempunyai kondisi sama atau 50% dalam kurung 0,5.
Penyelesaiannya keputusan apartemen nilainya $50.000 dalam kurung 0,5 ditambah $30.000 dalam kurung 0,5 menjadi $40.000. Keputusan bangunan kantor nilainya $100.000 dalam kurung 0,5 dikurang $40.000 dalam kurung 0,5 menjadi $30.000. Keputusan gudang nilainya $30.000 dalam kurung 0,5 ditambah $10.000 dalam kurung 0,5 menjadi $20.000. Kesimpulan hasil kriteria. Keputusan membeli apartemen mendominasi hasil kriteria di atas. Kriteria maksimaks keputusan membeli bangunan kantor. Hasil dari keputusan membeli $100.000. Kriteria maksimin keputusan membeli apartemen. Hasil dari keputusan membeli $30.000. Kriteria minimax regard keputusan membeli apartemen. Hasil dari keputusan membeli $50.000. Kriteria Hurwitz keputusan membeli apartemen. Hasil dari keputusan membeli $38.000. Kriteria equally likely keputusan membeli apartemen. Hasil dari keputusan membeli $40.000. 2. Pengambilan keputusan dengan probabilitas. Pengambilan keputusan dengan probabilitas terdapat kemungkinan bagi pengambil keputusan untuk mengetahui kondisi dasar di masa mendatang dan bisa memberikan probabilitas kejadian untuk masing-masing kondisi dasar. Nilai yang diperkirakan atau expected value atau EV dan nilai variabel acak disimbolkan E dalam kurung X. Jadi E dalam kurung X sama dengan XI kali P kali dalam kurung XI E1, di mana N jumlah nilai pada variabel acak X. 5. Biasa yang digunakan untuk pengambilan keputusan dengan probabilitas, yaitu 1. Nilai yang diperkirakan. 2. Peluang rugi yang diperkirakan. 3. Nilai yang diperkirakan atas informasi sempurna. Yang keempat, pohon keputusan. Yang kelima, pohon keputusan berkesinambungan. 1. Nilai yang diperkirakan. Contoh pada kasus yang sama, diasumsikan bahwa berdasarkan beberapa ramalan ekonomi, investor dapat memperkirakan probabilitas kondisi ekonomi yang sangat baik sebesar 0,6 dan kondisi ekonomi yang buruk sebesar 0,4. Maka keputusan untuk membeli apartemen dalam kondisi yang baik sebesar $50.000 dan untuk kondisi ekonomi yang buruk sebesar $30.000. Dan untuk bangunan kantor dalam kondisi ekonomi yang baik sebesar $100.000 dan untuk kondisi ekonomi yang buruk sebesar $40.000. Dan untuk yang gudang dalam kondisi ekonomi yang baik itu sebesar $30.000 dan untuk kondisi ekonomi yang buruk sebesar $10.000. Dan untuk nilai yang diperkirakan EV apartemen yaitu $50.000 dalam kurung 0,6 ditambah $30.000 dalam kurung 0,4 sama dengan $42.000. Dan untuk EV bangunan kantor sebesar $100.000 dalam kurung 0,6 dikurang $40.000 dalam kurung 0,4 sama dengan $44.000. Dan untuk EV gudang sebesar $30.000 dalam kurung 0,6 ditambah $10.000 dalam kurung 0,4 sama dengan $22.000. Hal ini tidak berarti bahwa jika investor membeli bangunan kantor, maka hasil yang diterima adalah $44.000, melainkan $100.000 atau $40.000. 2. Peluang rugi yang diperkirakan. Peluang rugi yang diperkirakan atau disebut Expect Opportunity Loss atau EOL untuk mengalihkan probabilitas dengan penyesalan atau peluang rugi. Contoh, keputusan untuk membeli apartemen dalam kondisi baik sebesar $50.000 dan untuk kondisi ekonomi buruk sebesar $0 dan untuk bangunan kantor dalam kondisi ekonomi yang baik sebesar $0 dan untuk kondisi ekonomi yang buruk sebesar $70.000 dan untuk yang gudang dalam kondisi ekonomi yang baik sebesar $70.000 dan untuk kondisi ekonomi yang buruk sebesar $20.000. Dan untuk peluang rugi yang diperkirakan EOL apartemen sebesar $50.000 dalam kurung 0,6 ditambah 0,4
sama dengan $30.000, dan untuk EOL bangunan kantor sebesar $0 dalam kurung 0,6 ditambah $70.000 dalam kurung 0,4 sama dengan $28.000. Dan untuk EOL gudang sebesar $70.000 dalam kurung 0,6 ditambah $20.000 dalam kurung 0,4 sama dengan $50.000. Pengambilan keputusan pada kriteria ini adalah bangunan kantor karena memiliki tingkat penyesalan terendah. 3. Nilai yang diperkirakan atas informasi sempurna. Nilai yang diperkirakan atas informasi sempurna atau disebut Expect Value of Perfect Information atau EVPE jika kita tidak dapat memperoleh informasi yang dapat meyakinkan kondisi dasar mana yang akan terjadi, kita dapat membuat keputusan tidak untuk kondisi dasar tersebut. Contoh, pada kasus yang sama, jika yakin bahwa kondisi baik akan terjadi, akan kita putuskan untuk membeli kantor. Jika kondisi buruk, maka kita memutuskan membeli apartemen dengan kondisi dasar 0,6 dan 0,4. Seperti biasa, untuk keputusan untuk membeli apartemen dalam kondisi baik sebesar $50.000 dan untuk kondisi ekonomi buruk sebesar $30.000. Dan untuk bangunan kantor sebesar $100.000 dan untuk kondisi ekonomi yang buruk sebesar $40.000. Dan untuk keputusan untuk membeli gudang dalam kondisi yang baik sebesar $30.000 dan untuk kondisi ekonomi buruk sebesar $10.000. Perhitungannya $100.000 dalam kurung 0,6 ditambah $30.000 dalam kurung 0,4 sama dengan $72.000. Dan di sini ingat bahwa penjelasan sebelumnya, pertama EV kantor sama dengan $100.000 dalam kurung 0,6 dikurang $40.000 dalam kurung 0,4 maka sama dengan $44.000. Yang kedua EVPE sama dengan $72.000 dikurang $44.000 sama dengan $28.000. Dan untuk yang ketiga EOL kantor sama dengan $0 dalam kurung 0,6 ditambah $70.000 dalam kurung 0,4 sama dengan $28.000. 4. Pohon keputusan. Pohon keputusan adalah metode pengambilan keputusan yang menyusun setiap opsi menjadi bentuk yang bercabang. Dengan begitu membuat metode ini disebut pohon keputusan. Karena bentuknya seperti pohon dan mempunyai banyak cabang di bagian ranting maupun bagian akarnya. Contoh pohon keputusan lingkaran dan kotak disebut dengan simpul. Adapun contohnya seperti gambar yang di atas. Penjelasan pohon keputusan. EV simpul 2 sama dengan 0,6 dikali 50 US dollar tambah 0,4 dikali 30 US dollar sama dengan 42 US dollar. Simpul 3 sama dengan 0,6 dikali 100 US dollar ditambah 0,4 dikali 40 US dollar sama dengan 44 US dollar. Sedangkan simpul 4 sama dengan 0,6 dikali 30 US dollar ditambah 0,4 dikali 10 US dollar sama dengan 22 US dollar. Dalam sekumpulan keputusan atau keputusan berkesinambungan, pohon keputusan akan sangat berguna. 5. Pohon keputusan berkesinambungan. Contoh soal, dalam kasus yang sama, jika investasinya mencakup periode 10 tahun, di mana selama itu beberapa keputusan harus dibuat. Keputusan pertama, membeli apartemen atau tanah dengan kondisi populasi meningkat 60% atau tidak akan meningkat 40%. Jika investor membeli tanah, keputusan lain yang dibuat dalam 3 tahun ke depan bergantung pada perkembangan harga tanah tersebut. Adapun contoh pohon keputusan berkesinambungan seperti gambar yang di atas. Hasil perkiraan pohon keputusan berkesinambungan. Perkiraan simpul 6 dan 7, EV atau simpul 6 sama dengan 0,8 dikali 3 juta US dollar ditambah 0,2 dikali 700 US dollar sama dengan 2.540 US dollar. Sedangkan simpul 7 sama dengan 0,3 dikali 2.300 US dollar ditambah 0,7 dikali 1 juta US dollar sama dengan 1.390 US dollar. Perkiraan simpul 2 dan 3, EV simpul 2 sama dengan 0,6 dikali 2 juta US dollar ditambah 0,4 dikali 225 US dollar sama dengan 1.290 US dollar. Sedangkan simpul 3 sama dengan 0,6 dikali 1.740 US dollar ditambah 0,4
dikali 790 US dollar sama dengan 1.360 US dollar. Keputusan setelah dikurangi biaya, apartemen sama dengan 1.290 US dollar dikurang 800 US dollar sama dengan 490 US dollar. Adapun tanah 1.260 US dollar dikurang 790 US dollar sama dengan 1.160 US dollar. Baik, saya akan mengakhiri presentasi dengan sebuah pantun. Mas Papua jangan berserakan, tambah selada dari negeri Papua. Sederet fakta telah kami sajikan, semoga berguna buat kalian semua. Thank you.